Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Desi Andraini, NIM 06041382025049. Saya di sini ingin memohon izin untuk mengumpulkan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari 6 soal. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana karakteristik warga negara Indonesia yang baik dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang pertama yaitu negara harus memiliki karakter atau jiwa yang demokrasi. Demokrasi berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan bagi semua warga negara, memiliki rasa hormat dan rasa tanggung jawab, memiliki rasa hormat terhadap sesama warga negaranya, terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, agama, dan ideologi politik. Seorang warga negara juga dituntut untuk turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan dan ketertiban negara. Bersikap kritis, baik terhadap kenyataan real, empiris, sosial, budaya, dan politik, maupun terhadap kenyataan supra-empiris, agama, metodologi, kepercayaan. Bersifat terbuka, bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran akan pluralisme dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak secepatnya menjatuhkan pilihan dan penilaian. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang pertama yaitu beribadah dan berdoa serta saling menghormati antar pemeluk agama lain, saling membantu dan tidak memilih dalam bergaul dan berteman, bermusyawarah dan berdiskusi dalam mengambil suatu keputusan. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan identitas nasional dan jelaskan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan satu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia ialah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis, agama yang tumbuh dan berkembang dengan beragam. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbitrer dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana interaksi antar manusia. Soal yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa? Yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa,
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan usaha pertahanan negara. Yang keempat yaitu, secara umum dikenal 3 macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-parlementer. Jelaskan maksudnya, Indonesia menganut sistem apa, dan jelaskan mengapa Indonesia menganut sistem pemerintahan tersebut. Sistem pemerintahan parlementer, sistem yang memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada Perdana Menteri dan Presiden. Namun, Presiden di sini hanya bertindak selaku kepala negara. Sistem pemerintahan semi-parlementer merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer, karena presidennya dipilih oleh rakyat, menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, Presiden menjalankan kekuasaannya. Yang menganut sistem pemerintahan ini ialah negara Perancis. Di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dikarenakan di Indonesia sistem pemilihannya dilaksanakan dengan cara pemilihan umum yang dilakukan oleh setiap warga negara. Yang kelima yaitu bagaimana pendapat Anda terhadap paham radikal yang saat ini marak di Indonesia? Menurut saya, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Yang keenam yaitu jelaskan hubungan antar wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional. Menuju tujuan nasional, sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya wawasan Nusantara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa, hendaknya ditanamkan sikap wawasan Nusantara sejak dini, sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini, lebih mendalam. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.